Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Rawahu Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim. Nabi bersabda, siapa-siapa yang diinginkan oleh Allah akan jadi orang baik, yufaqihu fiddin, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia pemahaman di dalam ilmu agama. Kalau kita pengen melihat hamba Allah yang dianggap baik menurut Allah taala, maka lihat orang-orang yang mendalami ilmu agama. Karena orang yang mendalami ilmu agama, orang yang mengaji ilmu agama, itu adalah bagian dari orang yang dikehendaki oleh Allah akan jadi orang baik. Mudah-mudahan kita masuk dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi setiap Allah menginginkan hambanya, hamba itu akan jadi orang baik. Allah mudahkan dia memahami ilmu agama. Allah mudahin. Mafhumnya, orang yang tidak dikehendaki oleh Allah akan jadi orang baik, dia tidak dimudahkan oleh Allah untuk memahami ilmu agama. Na'udzubillah. Enggak ada hasrat pengen mendalami agama. Saja itu tanda itu. Allah enggak menginginkan dia jadi orang baik. Na'udzubillah. Berat untuk menuntut ilmu agama. Itu bisa jadi Allah tidak menghendaki dia jadi orang baik. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan di dalam syarah Bukhari namanya Al-Kirmani itu disebutkan kata-kata khairan itu diantaranya Allah matikan dia dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Allahumma ja'alna min ahli husnul khatimah bihaqqi nabiyika Muhammad khairul bariyah. Amin ya rabbal alamin. Itu kata beliau. Ya. Matinya husnul khatimah. Maka tidak ada orang yang menuntut ilmu agama yang matinya husnul khatimah. Ya. Itu jaminan dari Nabi. Khairan. Kata ulama, matinya husnul khatimah. Dalam Kirmani itu juga tersebut. Kata-kata khairan itu apa? Allah akan mudahkan rezekinya. Orang penuntut ilmu agama itu rezekinya dimudahin sama Allah. Walaupun turun naik. Tapi makan nggak? Makan. Opik gembok. Lihat azka. Subhanallah. Masya Allah. Gembok. Alhamdulillah. Allah mudahin rezekinya. Ya. Gampang aja rezekinya. Ada aja rezekinya. Nah ini keberkahan orang yang dikehendaki oleh Allah bakal jadi orang baik. Ya. Al-Imam Haddad rahimahullah menyebutkan orang yang menuntut ilmu agama itu dikasih rezeki oleh Allah dua rezekinya. Pertama rezeki am, dua rezeki khas. Rezeki umum sama kayak orang lain, makan juga, minum juga, berpakaian juga, pakai sendal juga, kebeli aja tuh mau lebaran beli bata, ya, beli wadimor kebeli aja tuh, beli aja tuh kebeli aja BHS, lah harganya lumayan itu, BHS, itu berkah. Itu rezeki umum kata Muhaddad. Ya, seperti orang makan, juga makan. Yang kedua rezeki khas, rezeki khusus. Apa rezeki khususnya? Orang tadi nanti akan berada di belakang kelompok Nabi Muhammad. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Amin. Kelompok yang mana yang paling indah, paling hebat, paling mulia kalau bukan kelompok Nabi Muhammad? Komunitas mana yang paling mulia di sisi Allah selain komunitas Nabi Muhammad?
Masuk dalam komunitas Nabi, masuk di belakang perahunya Nabi, apa enggak enak itu? Amin ya Rabb. Jadi kalau Allah Ta'ala bukakan hati kita nuntut ilmu agama, ingat itu ada tanda kebaikan dari Allah. Manfaatin, jaga, ya, jangan sampai dicabut dari nikmat sama Allah. Nanti kalau dicabut nikmat Allah Ta'ala, berat untuk nuntut ilmu agama. Walaupun anak santri, berat nuntut ilmu agama. Nah ini perlu makanya nih. Manfaatin nikmat Allah Ta'ala. Disyukurin nikmat Ta'ala. Banyak orang yang nggak dapat nikmat kayak begitu. Ya, banyak nggak dapat nikmat. Naudzubillah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu bi syai'in afdalu min fikhin fid din wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin, rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Nabi bersabda, tidaklah disembah Allah Subhanahu wa taala itu dengan sesuatu yang lebih mulia daripada orang yang memahami agama. Dilihat. Wal ma'na ma'ubidallahu ibadatan afdalu min fikhin. Tidaklah Allah Ta'ala itu disembah dengan satu ibadah yang paling mulia selain dari ibadah yang didasarkan karena mengenal hukumnya, mengenal ilmunya, mengenal fikihnya. Itu paling mulia. Kenapa? Sebab saat dia ngerjain itu ibadah, semuanya landasannya ilmu, bukan ikut-ikutan. Nah, ini ibadah yang paling mulia. Ibadah paling mulia. Ibadah yang didasarkan ilmu. Ngangkat tangan dalam sholat, Nabi ngajarkan gimana ngangkat tangan. Nggak sembarangan. Naroknya juga di dada tidak sembarangan. Rasulullah mengajarkan. Sebagaimana guru-guru kita, para ulama kita mengajarkan. Meletakkan tangan itu dekat dengan telinga. Allah. Ujung jarinya nunduk untuk menghadap kiblat semuanya. Ya. Pandangan kita ke bawah sedikit. Jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan tidak diperkenankan. Ya. Nunduk sedikit. Allahu Akbar. Meletakkan tangannya di antara dada dan di atas pusat. Tangannya antara telunjuk dan jari manis, jari tengah dibuka. Kemudian ibu jari dan jari manis menggenggam. Jadi bukan Allah. Wala faqihun wahidun, dan seorang yang ahli di bidang ilmu fikih yang mendalami ilmu agama itu asyaddu, lebih sulit diganggu oleh syaitan min alfi abidin, ketimbang orang ahli ibadah yang jumlahnya 1000 orang. Ada orang tukang ibadah jumlahnya 1000 orang, tapi ibadahnya tanpa dilandasi dengan pengetahuan, itu buat setan lebih sulit mengganggu yang satu orang fakih tadi ketimbang yang 1000 orang tadi. Nggak ada apa-apanya itu yang 1000 orang tukang ibadah yang tanpa ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Tuh, saking besarnya tingginya kedudukan ilmu.
Sampai setan nggak bisa ganggu. Kan di zaman Nabi ada kejadian. Ada seorang sahabat lagi tidur. Ada lagi yang sedang sholat. Nabi lihat kan Nabi ditunjukin nama Allah. Wujud aslinya setan. Nabi lihat ini setan nggak berani ganggu yang tidur. Tapi yang sholat dia berani ganggu. Nabi tanya, setan, kok ente kenapa nggak berani ganggu yang lagi tidur? Tapi kok yang lagi sholat, lagi ibadah, kenapa ente berani ganggu? Apa dia bilang, ya Rasulullah, yang lagi tidur orang alim, orang berilmu. Kalau dia bangun, saya nggak bisa ganggu dia. Karena dia bisa mencegah diri dia dari gangguan saya. Adapun yang sholat ini, dia nggak tahu ilmunya. Jadi biar dia sholat, saya bisa ganggu. Tuh kadang-kadang kan kita diganggu sama setan tuh. Ya. Naruh kunci motor kelupaan. Dibawa sholat dia tuh. Lagi sholat ingat. Wah naruhnya di meja. Nah, bagaimana? Katanya dapat ilham katanya. Lagi sholat, wah dapat ilham dikasih tahu nih Allah Ta'ala. Padahal iblis yang ganggu. Supaya iblis menghilangkan kekhusyuan kita dalam sholat. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini pentingnya orang menuntut ilmu, terutama ilmu fikih. Karena dengan belajar ilmu fikih kita bisa membedakan antara sah dan batal itu amal. Kita bisa bedakan mana yang fardu, mana yang sunnah, mana yang makruh, dan seterusnya. Rawahu Tirmidzi wa ghairuh, meriwayatkan hadis ini oleh Tirmidzi dan yang lainnya.